masuk dari sini. Itu jawaban yang lucu. Tapi kelucuan itu kan sebetulnya sudah menjadi jawaban umum. Betul nggak? Karena berbicara sab, selalu sab itu adalah antara kita dengan orang lain. Ya kan? Rapatkan, luruskan, itu nggak ngerti kita itu. Sebetulnya jamaah yang sebenarnya itu antara kita dengan dia. Karena sholat sendiri kan artinya adalah penyatuan. Sholat itu artinya merasakan kehadirannya. Karena sholat itu bukan menyembah. Kalau sholat menyembah kan bahaya. Yang disembah dengan yang menyembah masih ada jarak. Sedangkan Allah mengatakan, aku bersama kamu, lebih dekat kepadamu daripada uratnya di lehermu. Mau nyembah gimana lagi yang dia bersamamu? Bahkan mewujud menjadi napasmu. Bahkan dia tinggal di penglihatanmu. Dia tinggal di pendengaranmu. Masih kurang bukti gitu? Coba lihat orang ketika berhenti bernafas. Walaupun punya mata tidak melihat lagi, punya telinga tidak mendengar lagi, dicocokin makanan apapun tidak merasakan lagi. Bukankah kita merasakan semua jenis makanan justru karena kehadiran dia? Nggak usah jauh-jauh belajar tauhid. Itu namanya belajar kesadaran. Makanya saya mau makan saja bisa menangis. Kenapa? Apa kira makanan yang dimakan itu sesuatu yang berbeda dengan diri kita? Tidak. Karena semua yang kita makan, energinya akan menyatu dalam tubuh kita. Materinya akan menyatu jadi darah kita, daging kita, tulang kita. Makanya hormati yang kita makan itu. Sekarang di piring, tapi sebentar dia akan berubah menjadi tubuh kita. Bukankah itu adalah calon tubuh kita? Makanya mau makan itu, hargai makanan itu. Cari makanan yang bagus, yang mewah. Jangan yang haram, jangan yang jelek. Hargai tubuhmu. Tubuh ini mahal. Pemberian Allah yang luar biasa. Pantaskan dirimu. Kasih baju yang bagus. Kasih sepatu yang bagus. Buat dirimu, kasih yang terbaik. Kalau buat dirimu saja kamu memberi yang terjelek, bagaimana kamu bisa menjadi murah hati pada orang lain? Untuk diri sendiri saja pelit. Punya duit taruh di bank, punya duit taruh di bawah bantal. Makan seadanya. Ya tubuhnya sakit, tubuh tidak dilayani, tubuh juga tidak akan melayani kita. Belum sampai jiwa kita diantarkan kepada tempatnya, tubuh ini sudah mogok, tidak layak pakai. Maka di usia muda, sang napas sudah tidak mau lagi masuk ke tubuhmu, gak layak pakai. Jantung sudah tidak berfungsi. Paru-paru sudah tidak bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen menjadi karbon dioksida. Darah sudah tidak mengalir lagi, sumbatan dalam tubuh banyak. Karena apa? Makan sembarangan. Saya kalau bicara begini pengen menangis. Kenapa? Saya memperhatikan begitu banyak orang yang punya tubuh yang luar biasa ini. Dia abaikan tubuhnya. Dia terus mengejar sesuatu yang hanya dalam mimpinya sendiri. Kita kembali lagi kepada tadi. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Menipu itu artinya apa? Seperti berhadapan tapi tidak. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Betul? Sajadah kita sudah diluruskan. Tapi begitu Allahu Akbar, barisan kita tidak rapat bersama Allah. Sab kita tidak lurus kepada Allah, mencong-mencong. Itu yang tidak pernah kita urus. Masjid mencong sedikit saja, keluarkan uang miliaran, harus lurus. Itu aja yang diperbaiki. No. Allah mengatakan walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matuwalu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu malingkan wajah, aku akan mendapatkan aku. Jamaah yang sesungguhnya kita dengan Allah. Dan selama ini kita tidak berjamaah. Kenapa? Kita nggak kenal siapa yang akan kita sembah. Bahkan kita tidak berusaha untuk mencarinya. Sudah dikasih contoh oleh Rasulullah SAW. Beliau itu mi'raj dulu baru sholat. Jumpa dulu baru menyembah.
Jumpa dulu baru bisa menyatu, menghadapkan wajah batinnya, lurus kepada dia. Itu safnya tidak mencong. Kalau sudah lurus kepada dia, apa yang terjadi? Tidak ada celah antara kita dengan Allah. Makanya tidak mungkin ada setan. Setan itu apa sih? Setan itu masuknya bukan lewat kaki, bukan lewat sini. Setan itu masuk lewat pikiranmu. Setan itu masuknya di sini, di sini. Ketika sop kita tidak lurus, sop kita tidak rapat, setan masuknya di sini. Apa itu setan? Ketika sholat, kita memikirkan ini, memikirkan itu. Itu semuanya setan. Itu yang namanya tauhid, segala sesuatu selain Allah. Tetapi habis sholat sombong kita luar biasa. Rasanya sudah sholat, rasanya sudah menyembah dia. Untung Allah diam dan Allah tidak pernah bersuara. Bagaimana kalau Allah mengatakan, aku tidak merasa disembah olehmu. Sepanjang kamu sholat, kamu hanya menyembah ilusimu sendiri, pikiranmu sendiri. Jadi jangan heran kalau orang sudah melakukan aktivitas itu tidak ada dampak dalam hidup. Gak ada dampak. Giliran marah-marah, giliran nyolot-nyolot, giliran membicarakan keburukan orang, lancar mulutnya. Tidak ada yang mencegah dari dalam. Karena apa? Kesadarannya tidak tumbuh. Sholat sebagai sarana untuk mencegah perbuatan keji dan munkar sama sekali tidak berfungsi apa-apa. Karena sholat kita mimpi. Dilakukan dalam ketidaksadaran. Saya nggak tahu. Saya kalau ditanya oleh tim, ayah, Selasa ini judulnya apa? Saya kalau ditanya begitu saya nggak bisa jawab. Ketika otak saya masih di beta, itu adalah otak saya, itu pikiran waras saya. Dan saya untuk memberi judul saja, saya harus masuk ke gelombang alfa. Begitu saya sudah masuk gelombang alfa, udah rileks, saya tidak punya kemelekatan, saya tidak sibuk dengan pikiran saya, judul ini muncul. Dan saya juga nggak tahu kenapa semua yang hadir hari ini harus mendengarkan ocehan saya ini. Ingat, kelihatannya saya yang sedang berbicara. Tapi setiap saya mau berbicara, menyampaikan pengalaman ini kepada semuanya, saya selalu mengkoneksikan diri saya kepada dia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku tidak tahu apa-apa kecuali Engkau yang memberitahu. Saya tidak pernah berusaha menghafalkan untuk ceramah seperti tidak. Saya cuma duduk di sini. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, silahkan. Aku diciptakan Engkau untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasih-Mu. Jika ada yang hendak Engkau sampaikan kepada semua hamba-hamba-Mu yang Kau cintai, yang sedang memasangkan telinganya di tempat ini ataupun di tempat lain, karuniakanlah kepada mereka ya Allah. Karuniakanlah kepada mereka. Mengerti sekarang sop itu. Mengerti sekarang rapatkan barisan. Subhanallah. Bertahun-tahun kita sholat cuma itu saja. Udah jelas hasilnya tidak ada. Tidak mau mengembangkan diri. Apa sebetulnya pesan leluhur kita yang sebenarnya? Hadirin, saya kasih tahu. Kalau barisan kita sudah rapat, tidak ada celah masuknya pikiran-pikiran buruk yang namanya setan, pikiran gelap yang namanya setan. Sholat yang semacam itu akan dibawa ke dalam kehidupan. Tidak ada celah dalam hidup kita untuk dimasuki oleh pikiran-pikiran buruk. Jadi sholat itu sudah bukan lagi 5 waktu. Sholat itu sepanjang waktu. Itu yang disebut dengan walladzina hum fi sholatihim dhaimun. Itu sholat dhaim itu begitu. Makanya di masjid ini tidak ada batas suci di sana. Mungkin satu-satunya masjid yang tidak ada batas sucinya adalah masjid yang saya bangun ini. Kenapa? Saya khawatir kalau pakai batas suci, kalian cuma so suci aja di masjid, keluar dari sini melakukan tindakan yang buruk. Karena sucinya cuma di sini.